Selamat sore ya, gue balik lagi. Kali ini gue mau bahas Arsenal. Ada dua hal. Satu, Arsenal match kemarin. Dan satu lagi, kenapa Arsenal mendadak 6 match terakhir bermain bagus dan tak terkalahkan. 5 kali menang, sekali seri. Oke, lu bisa bilang, oh ya, timnya tim papan bawah. Tapi kalau lu paham Liga Inggris, there is no easy match. Ya, kita lihat Liverpool aja seri lawan Newcastle, WBA, kalah lawan Southampton, tapi berada di rank 2. Jadi nggak ada hubungannya dengan easy match atau apa lawan tim kecil atau lawan tim gede. Justru lawan klub-klub besar, lawan tim kecil itu bisa sering kali kehilangan poin. Ya, tanya MU tuh. Kemarin menang 3-0 di babak pertama. Awalnya sudah bagus, udah mulai ngegas. Oke. Udah mulai ngegas dalam arti berani bermain, berani ngepres, pergerakan tinggi. Karena kalau lu melakukan pressure, satu orang nggak ikut kembali, seandainya dia dipasing terus dipasing kembali, dia nggak lari atau dia nggak mundur, itu selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim pintar. Dan Arsenal cukup bisa untuk mengelabui hal kayak begitu. Dalam arti Newcastle tidak diberi banyak ruang untuk membangun serangan, dan kalaupun mereka masuk, crossingnya atau passingnya jelek karena good defense. Jadi babak pertama Newcastle nyaris nggak begitu banyak peluang lah. Nah, apakah Arsenal dapat banyak peluang? Dapat beberapa peluang, jelas lebih banyak daripada Castle. Peluang itu lahir dari satu hal, yaitu akurasi passing. Ya. Akurasi passing yang sangat tinggi sehingga sistem yang diinginkan itu bisa berjalan. Oke. Cuman namanya Arsenal dengan pemain mediocre, kreativitasnya tidak tidak terlalu banyak, tidak optimal karena memang Arsenal nggak punya pemain kayak Bruno Fernandes, kayak Kevin De Bruyne, kayak Salah atau siapa. Oke, but that's okay, nggak ada masalah. Nah, playmaker kemarin posisinya diisi oleh Emil Smith Rowe. Ini pemain luar biasa mainnya. Kalau kita lihat jam terbangnya, usianya, justru gue bilang dia lebih bagus daripada rata-rata pemain Arsenal yang jam terbang tinggi ya, kayak Pepe, Willian lah. Secara fisik mungkin agak kurang, tapi timing dan posisinya benar, itu visi. Dan visi itu nggak bisa lu bisa latih, tapi butuh waktu lama. Tapi kalau lu udah punya, kapan lu harus passing, kapan lu harus lari, kapan lu memanfaatkan ruang. Dan duet Bukayo Saka sama Emil Smith Rowe itu klop banget. Sudah beberapa match, bukan kemarin aja. Oke. Aubameyang yang agak statis, walaupun sudah agak mendingan dibanding sebelum-sebelumnya. Dalam arti dia cukup bekerja keras lah, cuman tidak seperti Martinelli contohnya. Babak pertama dia dapat peluang besar yang nggak masuk. Oke. But dari sisi permainan overall dapat satu, mungkin dua peluang besar, sisanya cuman setengah peluang, dipotong. Defense-nya Newcastle nggak jelek-jelek amat by the way. Kemarin ya, walaupun mereka 7 match nggak menang. Terus masuk babak kedua, gue bilang di Twitter, kalau ngegas dikit pasti dapat gol. Dan dari detik awal sudah ngegas. Peluang pertama di menit 46 sudah dapat. Oke. Akhirnya gol pertama dari Auba kalau nggak salah ya. Itu pertama atau kedua? Ya dari pertama lah. Enggak, at least Auba cetak gol. Gue nggak lupa yang pertama tahu kedua. Terus Bukayo Saka cetak gol berkat kerja keras dari Emil Smith Rowe dari sayap kiri. Sama ketiga Auba, gawang kosong, itu juga berkat Bukayo Saka kalau nggak salah. Bukan, Cedric. Berkat Cedric yang bolanya nyaris out. Cedric ini pemain
visinya lumayan lah. Cuman dia sering kali salah passing, itu yang jadi masalah. Makanya sayap kanan itu sering rentan. Tapi kali ini, malam ini dia bermain bagus. Bermain bagus dan kerjasama antar sayap kanan ini bagus. Smith Rowe itu pindah dari kiri ke kanan, tengah, ke belakang. Dia benar-benar bekerja keras. Sampai menit 75 gue bilang ini harus diganti. Kayaknya udah habis gitu loh. Dan akhirnya diganti juga, walaupun yang ganti Willian. Tapi secara overall yang gue lihat adalah satu, agresivitas, kedua, akurasi passing, dan kebetulan kemarin bagus banget, asli bagus. Ketiga, bermain smart, dalam arti lu bisa memanfaatkan ruang kecil, dan semua itu berlaku. Nah, salah satu yang bermain bagus itu Granit Xhaka. Xhaka akhir-akhir ini bermain bagus, dalam arti tidak kiri kanan belakang kiri. Tierney lebih pintar, Partey kelas, tapi semua udah tahu. Bahkan Rob Holding itu kan gue bilang mainnya kayak papan setrikaan atau kayak tiang listrik. Cuman dia itu menang semua bola atas loh. Dan di Liga Inggris itu butuh pemain yang jangkung. Jadi secara overall 6 kali menang, 5 kali menang, sekali seri, is very good record melihat kualitas pemain yang sekarang pas-pasan. Nanti ketemu Southampton, kemungkinan besar Southampton di FA. Akhir bulan ketemu MU. Kalau lawan MU bisa menang, kalau ya, atau jangan kalah aja, itu percaya diri pelan-pelan meningkat. Habis itu ketemu Everton, Wolves, di situ juga jangan kalah-kalah, sangat bisa dikalahkan, sangat bisa menang. Kan gue selalu bilang yang sulit dikalahkan itu cuman City. Oke, kenapa? Karena dari sisi strategi dan dari sisi kualitas pemain. Oke. Terus gue mau bahas kenapa Arsenal 6 match terakhir itu berubah. Kalau kita lihat musim ini kan gue lebih kritis terhadap Arteta karena dia buang beberapa pemain. Terus dia buang beberapa pemain dan dia beli beberapa pemain yang sesuai dia. Nah, kalau lu berani melakukan itu, Özil nggak dipakai, artinya lu harus perform dong. Match pertama perform, Willian main keren lawan Fulham. Habis itu pelan-pelan jeblok. Sampai gue keluarkan hashtag Arteta out. Oke. Kenapa? Kalian kalau sering nonton Just Talk, kalian tahu bahwa gue tidak begitu peduli dengan skor. Tapi gue lihat permainannya 3-4-3 itu kan mereka awalnya dulu sering main 3-4-3, menang-menang, seri-seri, kalah terus. 3-4-3-nya itu enggak banget. Karena dua pemain midfield yang jadi jembatan antara belakang dan depan itu terlalu statis, nggak berani passing ke depan, dikit-dikit kiri kanan belakang. Tierney dipres dikit kiri kanan belakang, nggak jalan banget. Dan pada saat gue tidak melihat udah 3-4 match, gue tidak melihat pemainnya mau fight untuk pelatihnya, makanya keluarlah itu hashtag Arteta out. Ya, orang itu kan hanya, netizen kan cuma hanya melihat, oh strategi line up 4-2-3-1 berubah 4-4-2, 4-4-1-1 berubah lagi 4-3-3, bla bla bla, itu bullshit semua itu. Oke. Yang penting nomor satu adalah kepercayaan antar pemain dan pelatih. Gue tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin setelah Edu keluarkan statement, Arteta nggak akan dipecat. Pemain mulai sadar bahwa ya, pelatih nggak akan dipecat, jadi gue yang bisa dipecat. Kasarnya begitulah, kasus Özil lah. Dari situ kayaknya mulai dari Chelsea lah, kemenangan dari Chelsea. Padahal lawan Burnley kalah, tapi mainnya bagus. Lawan Spurs sebenarnya nggak jelek-jelek amat mainnya. Jadi ada perkembangan dalam arti pemain udah berani bermain ke depan, berani memanfaatkan pada saat di press ada ruang kecil 2 meter, berani passing ke depan. Dan itu selalu dilakukan oleh Elneny sama Partey. Akhir-akhir nih Saka juga. Dari situ mulai. Terus masih inget gak main 4-3-3 yang gue sebut 4-3-3 banci?
4-3-3 itu kan nggak bisa tengah flat. Harus ada satu di belakang striker atau dua di belakang striker, satu DM. Ya kan? Ini mainnya flat sehingga jarak antar pemain tengah dan pemain depan pun juga terlalu jauh. Nggak jalan sama sekali. Itulah keluarlah hashtag Arteta out. Kalau sekarang nampaknya gue nggak tahu apa yang terjadi dan kalian juga nggak tahu. Mereka sudah klop nih antar pelatih dan pemain. Nah, Arsenal pasti sekali-sekali akan kalah. That's okay. Selama kalahnya berdasarkan berusaha untuk bermain bagus, untuk fighting spirit tinggi, ini sepak bola bisa diterima. Ya, semoga kedepannya Arteta bisa memotivasi pemain sehingga bermain seperti ini. Nah, kalau lu bermain bagus, itu peluang pasti datang, gol itu pasti akan jatuh. Sekali-sekali kalau lawan Crystal Palace lah, di mana Bukayo Saka sama Emil Smith Rowe nggak terlalu bagus mainnya, agak sedikit ngedrop. That is okay, nggak ada masalah. Yang penting pemain udah fight. Kalau lagi nggak bagus, passingnya jelek-jelek apa, itu bisa terjadi semua. Maka dari itu sekarang jalanin aja. Oke, kita lihat enaknya di mana. Dan kalau kalah, semoga kalahnya kalah bagus. Kalau sekali-sekali ugly win pun nggak ada masalah. Yang penting konsistensi tetap. Kalau tren ini bisa ditingkatkan terus, 4 besar itu masih bisa masuk. Oke, thanks for watching.